channelnya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Sehat, kuat, dan bahagia. Luar biasa sekali ya. Nah, baik. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk belajar sesuatu yang baru. Di pertemuan sebelumnya masih ingat kalian kita belajar apa? Tentang teks prosedur. Ya, di pertemuan sebelumnya kalian belajar mengenai struktur teks prosedur. Untuk yang sekarang kalian akan belajar mengenai kebahasaan teks prosedur. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Nah, siapa yang mau mimpin doa sebelum kita mulai belajar? Saya Pak. Iya, oke, silakan Irma. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekarang kami ingin belajar. Tolong sertailah dan bimbinglah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti, agar kami bisa belajar dan mencerna materi yang diberikan dengan baik. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih Irma sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum lanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nabila. Nah, kemana dia? Izin ya? Ah ya, tidak apa-apa. Jadi yang hadir sekarang tetap semangat belajar seperti biasa. Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap yang berikutnya, ya, tadi sudah Bapak jelaskan juga, kita belajar tentang kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya, kalau kalian mendengar tentang kebahasaan, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan? Bahasa. Oke, jadi maksudnya seperti ini ya. Dalam membuat teks prosedur, biasanya ada tata bahasa yang khusus dalam sebuah teks prosedur. Seperti yang sudah kalian lewati di materi sebelumnya, sebenarnya sudah ada. Di situ ada kalimat perintah. Nah, jadi dalam teks prosedur itu ada kalimat perintah. Oke, baik. Nah, sebelum kita melanjutkan, Bapak ada sebuah tayangan video untuk kalian. Silakan kalian simak baik-baik untuk melihat kira-kira ada kebahasaan apa aja sih dalam sebuah teks prosedur. Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: alat, mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas.
Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha multimedia. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramilk ke dalam gelas. Lalu tuangkan coklat atau matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, tambahkan gula coklat plus wafer. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklat plus matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Ya, baik. Sekarang kalian perhatikan kembali. Barusan kalian sudah melihat video teks prosedur mengenai apa? Cara membuat es coklatos matcha. Kira-kira menurut kalian bagaimana rasanya itu? Nggak tahu Pak, belum nyobain. Belum pernah nyoba. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa dalam sebuah teks prosedur itu ada strukturnya. Ada 3 struktur. Masih ingat apa aja? Ya, ini struktur atau tujuan, gitu ya, langkah dan penegasan tujuan. Untuk ini judulnya adalah ya, cara membuat. Kalau tujuannya, ya seperti yang kemarin ya, pasti ada tujuannya. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah apa tadi? Kebahasaan teks prosedur. Nah, Bapak yakin kalian semua masih belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kebahasaan teks prosedur. Ini sedikit ya Bapak beritahu dulu. Ya, di bagian langkah-langkah, di situ kan ada beberapa langkah ya. Nah, di setiap langkah itu ada kalimat yang biasanya bisa disebut kalimat perintah. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada nih satu langkah pertama. Apa langkah pertama? Oke, kira-kira di mana unsur kalimat perintahnya? Ya, ada kata tuangkan. Oke, baik. Semua kalian sepertinya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat perintah. Tadi kalian sudah melihat tayangan video berupa cara membuat es coklatos matcha. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu KD dan IPK. Di sini ada KD dan IPK, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ada yang mau baca bagian indikator pencapaian kompetensinya? Ya, Revi. KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.2 mengembangkan teks prosedur. Oke, terima kasih ya Revi. Nah, itu tadi adalah IPK yang akan kalian pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Berikutnya, ya baik. Nah, sekarang ini ada bagian tujuan pembelajaran. Adalah harapan yang akan kalian dapatkan setelah belajar teks prosedur pagi hari ini. Ada yang mau baca bagian tujuan pembelajaran? Ya, boleh, silakan. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi struktur teks prosedur, diharapkan kalian mampu 1. Menganalisis kebahasaan teks prosedur, 2. Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap kebahasaan teks prosedur, 3. Menjadikan teks prosedur dengan memperhatikan hasil
kasih ya Anan. Nah, jadi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah belajar teks prosedur. Berikutnya, ya ini masuk ke materi kebahasaan teks prosedur. Tadi sudah kalian dapatkan sedikit ya dari video yang sudah Bapak tampilkan, bahwa teks prosedur itu ada kalimat perintah. Ya baik, sebelum kita lanjut ke berikutnya, Bapak akan membagikan LKPD dulu untuk masing-masing kelompok kalian. Nah, di sini dijelaskan nih, ada 5 kebahasaan teks prosedur. Sebelum Bapak lanjut, seperti biasa, siapa yang mau baca untuk bagian ini? Ya boleh, silakan. Unsur kebahasaan teks prosedur. Pada umumnya teks prosedur memiliki struktur kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah imperatif. 2. Menggunakan kata-kata teknis. 3. Menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. 4. Menggunakan pernyataan persuasif. 5. Penggunaan alat dan bahan pada teks prosedur. Selesai. Oke, terima kasih Ilva. Nah, jadi ini ya, ada 5 unsur kebahasaan atau ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi, kebahasaan itu adalah tata bahasa yang mengatur kosakata yang harus kalian gunakan dalam membuat teks prosedur, bisa dari bagian tujuannya, bagian langkah-langkah, dan juga bagian penegasan ulang. Ya baik, nah tadi sudah dibacakan oleh Ilva apa itu 5 kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama adalah ini, kata kerja perintah. Apa sih kata kerja perintah itu? Itu ada ya, imperatif. Jadi teks prosedur itu pasti ada kata kerja perintah atau disebut juga kata kerja imperatif. Nah di sini dijelaskan. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, apa lagi? La. Ya, ada 3 partikel yang menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perintah. Di sini ada kata dasarnya ya, bentuk dasar, ada pasti, tunjuk, cerita, hindar, dan jadi. Dipadankan supaya itu jadi kalimat perintah, pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, dan jadilah. Selain itu, ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, himbauan, atau larangan. Jelas ya, perintah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, himbauan adalah saran yang harus kita lakukan. Sedangkan larangan itu sudah jelas ya. Serta diakhiri dengan tanda seru. Nah, jadi kalimat imperatif atau kata kerja perintah itu pasti diakhiri dengan tanda seru. Nah, berikutnya ada kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Di sini dijelaskan makna dari kata teknis adalah makna leksikal atau makna kamus. Itu makna yang sebenarnya. Jadi, misalnya nih, kalian dalam misalnya ada bidang komunikasi, kata teknis yang sering muncul dalam bidang komunikasi ini dijelaskan ada tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, dan non verbal. Jadi dalam kaitannya dalam bidang komunikasi pasti ada kata-kata ini. Verbal itu adalah apa? Bahasa yang langsung, seperti yang Bapak ucapkan sekarang ini, bahasa yang langsung. Kalau non verbal itu adalah bentuk teks prosedur yang sudah kalian bikin nanti. Itu kan bahasa yang tidak langsung. Berikutnya ada konjungsi. Untuk bagian ini ada yang mau baca? Silakan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Ya, terima kasih. Nah, jadi ini ya, konjungsi penambahan. Konjungsi itu artinya adalah kata sambung. Jadi kata yang menyambungkan bisa kalimat dengan kalimat atau kata dengan kata. Tujuannya apa sih? Nah, ini untuk menggabungkan kalimat, ya, kalimat sederhana menjadi kalimat yang kompleks.
Apa sih konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur? Di sini juga sudah ditambahkan. Ada kata apa? Selain itu. Ya, selain itu. Ya, kemudian selanjutnya itu dan seterusnya ya. Nah, contohnya, misalnya kalian sedang membuat sesuatu. Di kalimat pertama, kalian mengatakan atau menuliskan langkah pertama kalian tambahkan kecap. Selain itu, bisa juga kalian menambahkan yang lainnya. Jadi itu ya contoh penggunaan kata dalam konjungsi. Jadi kalimat sederhana itu menjadi kalimat yang kompleks. Ya, berikutnya ada kalimat persuasif dari kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kalimat persuasif, Bapak yakin kalian semua sudah tahu persuasif itu apa? Ya, kalimat ajakan bersifat mengajak untuk melakukan sesuatu. Ya, di sini dijelaskan kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau himbauan. Ini ada contohnya. Dapat membaca contohnya? Ya, boleh. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang, tidak hanya berisi ajakan. Kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau himbauan. Contoh, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias baik secara verbal maupun non verbal. Oke, terima kasih ya Hani. Nah, ini sudah dibacakan oleh Hani. Singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap antusias. Antusias itu tertarik ya, baik secara verbal maupun non verbal. Nah, ini bagian yang terakhir. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang apa? Ya, biasanya ini alat dan bahan. Jadi dirincikan kembali ya, supaya membaca itu tidak bingung. Apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan. Semuanya sudah tertuang dalam teks prosedur yang kalian bikin. Baik, untuk bagian terakhir, ini bagian perangkuman. Siapa yang membaca? Iya, boleh. Unsur kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja, lingkar, imperatif, kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i dan permisal la. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. 3. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. 4. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. 5. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk menggunakan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Ya, baik, semuanya silakan perhatikan Bapak kembali. Terima kasih Bunda tadi sudah membacakan bagian perangkuman ini. Nah, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan sampai ke bagian rangkuman ini, adakah sesuatu atau ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Bapak, saya mau bertanya, kata leksikal itu apa sih, Pak? Oke, baik, terima kasih Anan pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya, kata leksikal itu apa sih? Ini di bagian kata teknis nih ya. Nah, leksikal itu adalah makna kata yang sesuai dengan kamus. Jadi, Bapak yakin kalian semua pernah lihat kamus ya, baca kamus. Dalam kamus bahasa Indonesia itu ada kata dan pengertiannya. Nah, pengertian dari setiap kata yang ada dalam kamus itu, itulah yang dimaksud dengan makna leksikal, makna yang sebenarnya. Biasanya memang ada beberapa kata yang ambigu, tapi untuk teks prosedur menggunakan kata yang bermakna leksikal atau yang sesuai dengan makna aslinya di kamus. Ya, seperti itu. Gimana Nan? Sudah paham ya? Ya, yang lain juga sudah mengerti ya? Nah, baik, karena sudah sampai ke bagian rangkuman, sudah selesai untuk unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Sekarang tadi LKPD sudah Bapak bagikan, dari awal pun kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak cantumkan dalam LKPD kalian. Nah, silakan kalian kerjakan tugas kalian.
Ingat ya, ini tugas kelompok. Jadi kalian semua harus berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Silakan kerjakan. Boy, paling dapat Gimana sih selesai? Kalau teksnya gimana? Coba lihat. Membuat caption. Apa caption? Cincau. Bikin apa kalian? Coba lihat hasil kerjanya, teksnya. Segar-segar aja. Ya, semuanya sudah selesai ya? Sudah Ya, sudah. Oke, semuanya sudah kalian kerjakan kerjasama. Ada produk-produk yang sudah kalian bikin. Nah, sekarang saatnya kita untuk presentasi. Ya. Kelompok pertama, siapa yang ingin presentasi? Kelompok 1 ya? Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami dalam membuat es boba. Disimak ya. Ya. Tujuan: es boba adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang dan menyegarkan apabila diminum saat cuaca panas. Alat dan bahan membuat boba. Yang pertama, alatnya yaitu ada mangkok, sendok. Bahannya tepung tapioka, nutrijel, gula merah, air panas. Alat dan bahan membuat es boba, yaitu alatnya ada gelas, sendok, sedotan. Bahan membuat es bobanya yaitu ada pop es batu, boba, dan susu. Langkah-langkah cara membuat boba. Siapkan bahan. Yang pertama, tepung tapioka. Yang kedua, nutrijel. Yang ketiga, gula merah. Yang keempat, air. Pertama-tama siapkan mangkok, lalu tuang tepung tapioka dan nutrijel, aduk jadi satu. Siapkan air panas, lalu tuang secukupnya, aduk hingga kalis. Setelah itu, bentuk adonan menjadi buatan kecil-kecil hingga adonan habis. Siapkan panci, lalu rebus air hingga mendidih. Masukkan adonan boba ke dalam air yang sudah mendidih. Masak hingga adonan mengembang. Siapkan wajan atau teflon. Lalu lelehkan gula merah, lalu beri sedikit air, aduk hingga larut. Setelah itu, masukkan adonan boba, aduk hingga rata. Cara membuat es bobanya. Yang pertama, siapkan gelas, masukkan susu. Yang kedua, masukkan boba. Yang ketiga, beri es batu. Yang keempat, seduh pop es menggunakan air panas. Aduk hingga larut. 5. Masukkan seduhan pop es ke dalam gelas yang berisi susu, boba, dan es batu. 6. Sajikan. Penegasan ulang, demikianlah cara membuat es boba dan cocok diminum saat cuaca panas. Demikianlah teman-teman presentasi dari kelompok kami. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Baik, dari presentasi kelompok 1 tentang pembuatan es boba sudah lengkap. Bagian strukturnya dan juga kaidah pembahasannya. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 4. Selamat pagi. Ya, baik. Tadi sudah kita saksikan presentasi dari kelompok 1 mengenai cara membuat es boba. Baik, berikutnya sekarang kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara membuat es capcay. Langkah-langkah:
Langkah-langkah pembuatan cincau yaitu siapkan 5 gelas air ke dalam panci, kemudian aduk-aduk hingga merata. Lalu taruh panci ke dalam api yang sedang, kemudian aduk-aduk hingga air mendidih. Setelah itu masukkan gula ke dalam wadah dan diamkan hingga dingin. Setelah cincau dingin, potong cincau menjadi beberapa bagian dan parut cincau hingga membentuk kecil-kecil panjang-panjang. Setelah membuat cincau, siapkan gudeg cappuccino, gula susu, kental manis, lalu masukkan ke dalam teko menjadi satu dan aduk-aduk hingga merata menggunakan air hangat. Kemudian campurkan es batu sudah dihancurkan. Sediakan gelas saji dan isi dengan cincau. Serut sesuai selera dan tuangkan es cincau ke dalam gelas. Alat dan bahan yaitu 2 bungkus Nutrijel dan 1 bungkus agar-agar. Demikian presentasi dari kelompok 2. Adakah yang mau bertanya? Berapa kalori minuman cappuccino cincau? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya Lisa. Dalam es cappuccino ada 110 kalori. Apakah puas dengan jawaban kami? Izinkan saya dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami dalam membuat salad lemon jelly. Tujuan membuat salad jelly. Salad jelly mengandung protein, karbohidrat, serat gula, sodium yang berasal dari jelly. Langkah-langkah membuat salad jelly. Siapkan bahan. Yang pertama, jelly 4 saset, air 400 ml. Cara pembuatan. Langkah yang pertama, Nutrijel. Masukkan Nutrijel seperti biasa. Masukkan 400 ml air. Masukkan gula sesuai selera dan 4 bungkus Nutrijel. Langkah kedua, campurkan semua bahan saus dan mangkok hingga tercampur merata. Langkah ketiga, setelah Nutrijel didinginkan dan saus salad masuk ke dalam kulkas kurang lebih 30 menit supaya dingin. Langkah keempat, keluarkan jelly dari kulkas, kemudian potong-potong sesuai selera. Dan terakhir, tuangkan saus salad ke atas salad jelly. Setiap dinikmati, lebih nikmat bila dingin. Serta bisa ditambahkan keju atau Milo sebagai topping. Penegasan ulang. Dari semua bahan-bahan yang digunakan mengandung zat-zat dan protein yang berguna bagi tubuh kita. Demikian hasil dari presentasi kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ada berapa kandungan protein yang ada di dalam susu untuk membuat salad jelly? Kandungan protein yang ada di susu sejumlah 3,4 gram yang digunakan untuk menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, paru-paru, kulit, dan rambut. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kami? Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan cara membuat lem teh. Untuk menguatkan dahaga dan menyegarkan diri di siang hari dan yang amat panas. Alat dan bahan. 1. Siapkan bahan-bahan sebagai berikut. 1 jeruk, 2 teh, 3 gula, 4 sendok, 5 teko, 6 batu es. 2. Langkah-langkah pembuatan. 1. Siapkan teh yang telah diseduh. 2. Potong jeruk yang telah disediakan. 3. Hancurkan batu esnya. 4. Masukkan es batu dan jeruk ke dalam teko.
Sekian cara pembuatan lemon tea yang mudah, selamat mencoba. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Baik, saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya, berapa takaran gula untuk pembuatan es lili? Baik. Pertanyaan akan dijawab oleh teman saya. Jawabannya adalah 35 gram gula atau kurang dari 1 sendok makan. Apakah jawabannya memuaskan? Baiklah, kami dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam membuat rujak buah. Langkah-langkahnya yaitu ulek cabai rawit merah, terasi, garam, gula merah, dan air asam jawa. Masukkan kacang, ulek rata, tambahkan nanas, ulek rata, dan jangan terlalu hancur. Yang kedua, potong aneka buah yang telah disiapkan. Yang ketiga, sajikan irisan dan potongan buah-buahan dengan siraman sambal kacang. Dalam rujak buah ada beberapa manfaat, yaitu menurunkan gula darah, menjaga kesehatan tulang, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan kulit, menurunkan resiko penyakit jantung, menjaga kesehatan mata, menurunkan kadar kolesterol, mencegah dehidrasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Atau ada pertanyaan? Ada. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah buah yang digunakan harus matang? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 sesuai selera masing-masing. Bisa buah matang atau belum matang. Dalam kelompok kami terdapat beberapa buah yang belum matang, contohnya mangga dan jambu biji. Oke, karena kalian semua sudah selesai mengerjakan, silakan kalian kumpulkan LKPD kalian ke meja Bapak. Semua kelompok sudah selesai untuk mempresentasikan hasil kerja masing-masing. Luar biasa, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 bermacam-macam sudah produk yang sudah kalian bikin. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, karena kalian semua sudah selesai presentasi dan tanya jawab, berdiskusi, sekarang waktunya bagian evaluasi. Seperti biasa, silakan kalian pegang HP kalian masing-masing untuk mengerjakan evaluasi yang sudah Bapak siapkan. Ya, silakan kalian kunjungi linknya, lalu masukkan kode berikut. Baik, semuanya sudah siap ya untuk mengerjakan evaluasi. Nah, sekarang standby-kan HP kalian, silakan kalian kerjakan. Ya, oke, sepertinya kalian semua sudah selesai ya, Bapak akhiri. Dan sini ada peringkatnya ya, peringkat 1, 2, dan 3. Ya, peringkat pertama ada salsa, peringkat 2 yoga, baru ya yoganya ya. Peringkat ketiganya tadi siapa? Ya, Repi. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Dan tadi yang sudah kalian kerjakan itu adalah ya soal-soal untuk mengukur sejauh mana kalian memahami pelajaran yang sudah kalian dapatkan pagi hari ini. Nah, karena kalian sudah selesai untuk evaluasi, bagaimana pelajaran kita pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Adakah kendala?
Tidak ada. Berarti aman aja ya kalian membuat produk-produk yang kalian bikin tadi. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, nah mari kita simpulkan pelajaran kita pagi hari ini. Kira-kira apa sih yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Pak. Baik, pada pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Tiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Empat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. 5. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ilva sudah membantu menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini mengenai unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks prosedur bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siapa tahu kalian nanti ingin bikin konten seperti yang di pertemuan sebelumnya ya, ada yang mau jadi YouTuber. Itu bisa tuh kalian bikin konten-konten ya, cara-cara apa seperti itu ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.